Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suherman, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Brebes. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah terkait dilema etika. Ini dengan Bapak siapa? Ahmad Tantowi. Dari mana Pak? SD Negeri Sindang Jasa. Sindang Jasa. Ya. Saya minta waktunya ya Pak, saya ingin mewawancarai Bapak terkait dilema etika. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Oh iya, terima kasih. Saya melihat bahwa kasus dilema etika di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang keduanya sama-sama benar secara moral tetapi agak bertentangan. Sedangkan rujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Ya, terima kasih Pak. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan atau memecahkan masalahnya jika Bapak menghadapi masalah yang diantara dua pilihan tersebut, diantara benar, dua-duanya benar atau dua-duanya mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya. Sebelum keputusan kita ambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu yang dilakukan itu adalah mengumpulkan fakta yang terjadi. Dilanjutkan siapa saja yang terlibat. Dilanjutkan untuk menganalisis benar atau salahnya. Dilanjutkan membuat alternatif solusi, baru membuat keputusan dan lihat keputusan kemudian direfleksinya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah dan prosedurnya seperti apa Pak? Untuk langkah-langkahnya yang harus kita lakukan itu pertama mengumpulkan fakta yang terjadi. Dilanjutkan siapa saja yang terlibat dalam hal ini. Kemudian nanti kita analisis benar dan salahnya. Baru kita mengambil untuk membuat alternatif solusi dan membuat keputusan. Kemudian langkah-langkah apa yang efektif untuk memecahkan masalah tersebut menurut Bapak gitu? Selama Bapak, pengalaman Bapak gimana? Ya, ini yang pertama adalah dengan menelaah siapa saja yang terlibat, kemudian sampai di mana tingkat kepentingannya mendesak atau tidak kasus tersebut, dan baru nanti diambil alternatif putusan yang terbaik. Dan kemudian hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ketika Bapak menghadapi masalah dilema etika? Tantangannya apa saja? Oh iya, tantangannya masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting ya. Jadi kita harus mana yang harus kita dulukan. Juga adanya atasan-atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting lagi adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Seperti itu Pak. Kemudian ketika Bapak menghadapi masalah dilema etika, nah apakah Bapak langsung seketika itu memecahkan masalah tersebut, atau Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah yang terkait dilema etika? Oh iya, dalam pengambilan keputusan dilema etika kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non formal. Kemudian apakah ada orang-orang tertentu atau ada faktor-faktor tertentu yang bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi masalah dilema etika? Oh iya, seseorang atau faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat profesional yang dapat menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, apakah
pembelajaran apa yang bisa Bapak petik ketika menghadapi sebuah masalah dilema etika? Pembelajarannya seperti apa untuk kedepannya? Oh iya, pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, kita itu sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisa kasus yang terjadi, kemudian mempertimbangkannya, karena yang namanya keputusan itu tidak selamanya bisa membuat semua pihak yang terlibat itu merasa puas. Oleh karena itu, semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan seyogianya bisa menerima dan menghormati serta melaksanakan keputusan yang telah diambil. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, luar biasa sekali Pak pembicaraan kita kali ini. Semoga Bapak sukses selalu dan SD-nya semakin maju ya Pak. Amin. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Demikian wawancara saya bersama Bapak Tantowi dari SD Negeri Sindang Jaya 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suherman, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Brebes, unit kerja SD Negeri Pende 02 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Pada video kali ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah asal dari SD Negeri Pende 03. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Bapak Darno, Bapak Darno dari SD Negeri Pende 3 Kecamatan Kersana. Ya, kepala sekolah ya Pak. Ya, Bentar, saya mau minta waktunya. Saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait masalah dilema etika. Nah, selama ini Bapak jika menghadapi kasus-kasus dilema etika, bagaimana cara mengidentifikasinya? Bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan kasus rujukan moral? menghadapi kasus dilema etika ini sangat sulit ya, karena masalah ini kadang dua hal yang bertentangan dan kadang semuanya harus dilaksanakan, sehingga kadang membingungkan dua permasalahan ini untuk mengambil suatu keputusan. Selama ini Bapak menjalankan atau memecahkan suatu masalah yang mengandung unsur dilema etika itu bagaimana? Nah, di antara dua pilihan yang sama-sama benar, ya, nah, Bapak menjalankannya seperti apa untuk mengambil keputusan? Tentunya dengan mempertimbangkan beberapa hal, mungkin dari segi moral, dari segi kepentingan, mana yang sekiranya harus didahulukan atau dipilih untuk mencari solusinya, untuk diambil suatu keputusan dari kedua permasalahan tersebut. Terus gitu. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil ketika menghadapi masalah yang mengandung unsur dilema etika seperti apa? Langkah-langkahnya pertama bagaimana, selanjutnya bagaimana, seperti itu. Ini mungkin ada kaitannya dengan jawaban tadi. Yang pertama, kita mempertimbangkan dari segi kepentingannya, kemudian mana yang lebih urgen yang harus kita ambil, kita putuskan terlebih dahulu dari kedua permasalahan itu misalnya. Kemudian cara efektif apa yang Bapak ambil jika Bapak menghadapi masalah dilema etika yang lebih efektif untuk memecahkan suatu masalah dilema etika? Jika permasalahan itu mungkin melibatkan beberapa orang atau beberapa individu, mungkin dari
individu-individu yang bermasalah tersebut kita pertemukan, kita cari solusinya bagaimana kira-kira kalau diambil suatu keputusan semacam ini misalnya, tanggapan mereka bagaimana, kemudian dampak-dampaknya apa saja yang perlu kita pertimbangkan dari pengambilan keputusan tersebut. Kerjasama dengan teman-teman berarti ya Bisa juga ya. Apa nih yang menjadi tantangan Bapak ketika Bapak menghadapi suatu dilema etika misalnya yang ada di sekolahan? Yang menjadi tantangan terbesar Bapak apa? Tantangan terbesarnya karena dilema etika ini kadang dua hal yang boleh katakan hampir sama dan harus kita ambil. Seringkali mungkin kalau kita memutuskan yang A misalnya, mungkin yang B harus menelan kekecewaan, ya kita harus memberi pemahaman kepada si B tersebut. Semacam itu Pak. Jika Bapak menghadapi suatu masalah dilema etika, apakah Bapak menyelesaikannya seketika itu langsung di tempat, ataukah Bapak punya jadwal khusus, misalkan mau mengadain rapat nih sebulan sekali atau bagaimana? Oh iya, tinggal melihat kasus dilema etikanya. Mungkin kalau perlu penanganan harus sekaligus, saat itu juga harus selesai. Mungkin yang harus diselesaikan tidak perlu menunggu jadwal penyelesaian. Tapi kalau masih bisa ditunda penyelesaiannya, mungkin kita bisa menjadwalkan untuk mencari solusi bersama penyelesaian masalah tersebut. Bisa dengan misalnya kalau lingkungan guru, dengan rapat dewan guru. Tapi kalau mungkin tidak bisa menyelesaikannya dalam forum rapat, mungkin bisa selesaikan saat itu dengan cara dipanggil berhadapan langsung. Itu kalau di lingkungan guru. Mungkin kalau di lingkungan siswa, ada masalah apa dengan siswa, mungkin bisa langsung dengan orang tuanya, bagaimana mencari solusinya. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan dalam menghadapi sebuah dilema etika? Adakah seseorang atau adakah faktor-faktor lain yang bisa mempermudah untuk mengambil keputusan menghadapi dilema etika? Faktor-faktornya mungkin dari minta sharing bantuan dengan rekan-rekan sejawat yang lebih senior mungkin, atau kepala sekolah teman yang terdekat. Iya, bisa juga dengan sharing dengan kepala sekolah terdekat, atau mungkin kalau memerlukan bantuan dengan atasan, mungkin ke atasan, semacam itu Pak. Baik Pak, berarti dari pengalaman kita menghadapi dilema etika, apa nih pembelajaran yang bisa Bapak ambil supaya misalkan kita tidak supaya kita dalam pengambilan keputusan itu tepat dalam menghadapi sebuah dilema etika? Pembelajarannya seperti apa dari yang Bapak, pengalaman Bapak gitu ya? Pelajaran yang bisa kita petik dari pengambilan keputusan dilema etika, karena dua hal yang boleh katakan sama-sama benar, sehingga pengambilan keputusannya harus benar-benar diperhitungkan secara matang dan hati-hati. Jangan sampai dengan kita memutuskan adanya kasus dilema etika ini, ada pihak-pihak yang dikecewakan atau yang dirugikan. Semacam itu Pak. Luar biasa sekali Pak. Berarti Bapak pengalaman sekali ya dalam menghadapi dilema etika. Semoga Bapak sukses, sekolahnya semakin maju, dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mempraktekkan wawancara tentang dilema etika dan bujukan moral pada salah seorang guru senior di sekolahan saya. Karena kebetulan saya kepala sekolahnya,
Dan kemudian ini kita wawancara dengan seorang guru senior. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Boleh memperkenalkan diri? Baiklah, saya Pustiara, SPD, mengajar di kelas 4. Saya di sini sebagai guru senior di SD Negeri Penden 02. Terima kasih Pak. Maaf, saya mengganggu waktunya sebentar. Ini saya akan bertanya-tanya, kita sharing aja. Sambil sharing, saya ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu saya untuk melaksanakan tugas tentang demonstrasi kontekstual. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentunya Bapak sudah tahu belum namanya dilema etika? Dilema etika itu ada suatu permasalahan di mana kedua-duanya itu memang penting dan tapi saling bertentangan gitu. Kebetulan di kelas 4 saya menemukan ada salah seorang anak itu belum bisa baca sampai sekarang. Nggak tahu itu faktor dari orang tua atau faktor dari anaknya sendiri seperti apa, kurang tahu. Nah, ini yang membuat istilahnya menjadikan masalah buat saya. Ketika saya mau menaikkan anak tersebut pada akhir tahun, itu menjadi permasalahan karena anak belum bisa membaca. Di sisi lain, saya bertentangan dengan aturan ataupun kurikulum jika anak tersebut tidak dinaikkan seperti itu. Iya. Berarti antara bujukan moral dan dilema etika, berarti ini termasuk kasus apa Pak? Dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika. Dilema etika. Iya. Berarti dua-duanya benar ya? Karena Iya. anak tersebut tidak bisa baca. Betul. Harusnya memang tinggal kelas. Tapi iya. kalau menurut aturan harus dinaikkan. Harus dinaikkan. Betul. Ya, berarti dua-dua yang sama-sama benar saling bertentangan. Betul. Berarti itu termasuk Dilema etika. Iya, terima kasih Pak. Berarti pertama Bapak mengidentifikasinya sesuai jenisnya dulu berarti ya? Iya. Dilema etika atau bujukan moral. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti yang sudah Bapak tadi contoh kasusnya. Ada anak nggak bisa baca, kemudian menurut aturannya harus naik kelas ya semua anak, tapi ternyata ini memang tidak bisa baca aja nggak bisa ya, berarti tidak sesuai dengan KKM berarti Pak ya. Nah, Bapak mengambil keputusannya bagaimana? Saya sendiri dengan adanya teman sejawat atau guru yang ada di sini, saya diajak rembuk bareng, memecahkan masalah bareng, baik dengan Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri Penden 02 ataupun dengan pihak sekolah, kepala sekolah. Bahkan pihak dari wali murid pun kita ajak rembuk bareng. Bagaimana anak ini ke depannya supaya tidak ada lagi saling bertentangan seperti itu. Jadi semua pihak kita ajak rembuk bareng seperti itu. Iya, ya, berarti rembukan dulu ya Pak, Iya. antara semua stakeholder yang ada di Iya, sekolahan, betul. kepala sekolah, kemudian guru-guru, temannya. Kalau wali murid gimana? Ya, wali murid diajak juga, karena kan itu langsung yang berhubungan dengan anaknya tersebut. Nah, bahkan kalau mungkin bisa dilibatkan mungkin pengawas ataupun komite juga bisa dilibatkan dengan permasalahan seperti ini. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Pak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin bisa dirinci dari yang tadi. Ya, kita mengadakan rapat, ya, kita jadwalkan rapat. Jadi mengundang dulu. Ya, mengundang dari dewan guru, kepala sekolah, ya. Iya. Berarti lewat Bapak laporan dulu balik ke kepala sekolah. Iya, betul. Ya, kemudian meminta rapat, ya, mengadakan rapat khusus tentang kenaikan kelas. Betul, seperti itu. Kemudian gimana? Nah, kita mengundang juga pengawas seperti itu. Nah, mengundang pengawas sehingga kita bicarakan bersama untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Iya. Kemudian orang tua dilibatkan dalam rembukan itu?
bisa jadi diikut sertakan seperti itu, biar tidak ada kesalahpahaman antara pihak sekolah dengan wali murid. Ya. Nah, misalkan orang tua punya keputusan sendiri nih, ini anak pengennya diluluskan juga. Nah, mungkin setelah begitu, kalau saya pribadi mungkin lebih ke gampangnya, kalau memang anak itu pengen diluluskan, berarti dengan catatan bahwa orang tua itu harus lebih memperhatikan lagi anaknya. Bisa itu melalui dikursuskan atau dileskan, entah itu seperti apa wali murid. Yang penting anak itu ada perubahan seperti itu. Luar biasa sekali. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, contoh seperti barusan, yang paling efektif sekali menurut Bapak apa? Ya, kita diskusi bareng. Ya, diskusi bareng. Diskusi bareng itu paling efektif, karena kalau tidak diskusi, kita memutuskan sendiri, itu bisa jadi ada kesalahpahaman seperti itu. Berarti untuk kasus dilema etika ini tidak bisa Bapak memutuskan sendiri, nggak bisa, harus melibatkan kepala sekolah, guru, ya, wali murid, bahkan mungkin supaya lebih bisa dipertanggungjawabkan, ya Pak. Betul, ya, seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang menjadi tantangan terberat ini apa? Ya, itu tadi maksudnya kadang orang tua mungkin ada rasa malu ketika misalkan anaknya tidak naik kelas, itu kan, iya, pengennya naik kelas. Seperti itu. Pertama datangnya dari orang tua sendiri. Orang tua seperti itu. Iya. Kemudian apalagi Pak selain orang tua? Dan orang tua mungkin dari teman ini. Teman sebaya. Iya. Kalau misal dari aturannya sendiri itu bagaimana? Kan menurut aturan harus naik kelas. Apa itu menurut Bapak berat apa enggak itu? Kalau ya menurut saya sih memang aturan itu ya bagaimana ya, kalau tidak serg dengan keadaan mungkin bisa dirubah lah dari aturan itu. Nanti daripada anak tidak pelongo-pelongo istilahnya di kelas yang lebih tinggi, tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengikuti, kasihan juga kepada anaknya. Iya, betul. Dan kita lanjut, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya seperti apa? Apa Bapak punya jadwal khusus? Apa kalau ada dilematika nih masalahnya, Bapak langsung putuskan seketika itu atau bagaimana? Ya, ketika kita mengetahui hal semacam itu, kita langsung dirapatkan dengan dewan guru seperti itu. Iya, berarti ada jadwal tersendiri berarti ya Pak? Kalau boleh tahu, sebulan sekali apa seminggu sekali ada jangka waktu ini? Jangka waktunya kita ambil misalkan per tengah semester. Tengah semester. Berarti kalau satu semester 2 kali berarti, iya, khusus untuk masalah kelas. Ada perkembangan apa tidak dari anak tersebut, diamati seperti itu. Iya. Dan kita lanjut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Bisa orang atau bisa faktor-faktor tertentu yang mempermudah Bapak untuk memecahkan masalah kasus dilematika? Dari teman sejawat yang paling mudah. Iya, teman sejawat. Jadi dari rekan-rekan dulu banyak membantu sekali. Iya, dari memberikan masukan. Iya, memberikan masukan, memberikan istilahnya apa ya, sebuah bimbingan kepada anaknya atau mungkin seperti itu dari teman sejawat, sehingga satu dengan yang lain saling bekerja sama seperti itu. Kemudian ini yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika tersebut? Contoh yang barusannya, ada anak tidak bisa baca. Nah, pembelajarannya apa menurut Bapak? Dari kasus yang sudah ada ini ya, dari mulai kelas rendah, mungkin dari kelas 1 harusnya itu lebih intens lagi, istilahnya diberikan tambahan pelajaran lah seperti itu, untuk misalkan karena anak kurang bisa membaca ya
kita kasih jadwal membaca setiap pulang sekolah, walaupun itu sekitar 10 atau 15 menit, yang penting anak setiap hari terus. Insya Allah batu saja yang istilahnya keras ketika ditetesi air lama-lama akan seperti itu. Ya, mungkin anak juga kalau setiap hari kita masukkan terus, kita bimbing, insya Allah nanti ketika anak sudah mulai kelas tinggi itu akan mulai bisa membaca atau mungkin lancar membaca. Berarti diantisipasi sejak dini ya, betul. Iya. Kasus-kasus dilematika, termasuk dilematika yang lainnya, mungkin kasus banyak lagi ya Pak? Iya, masih banyak. Terima kasih, luar biasa sekali Pak wawancara kita pada kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ya, menjadi semakin sukses dan mudah-mudahan karirnya juga semakin baik. Demikian wawancara saya bersama guru senior di sekolah saya tentang kasus dilematika. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.